Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, saya Fahmi Muhammad Syaban. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang PCM. Nah, apa sih PCM tuh? PCM merupakan singkatan dari Pre-Code Modulation, yang mana ini merupakan suatu proses perubahan sinyal input berupa sinyal analog menjadi sinyal digital yang bisa diolah oleh komputer. Nah, adapun beberapa tahapan yang dilalui eh, di PCM ini yaitu ada tiga contoh utama, yaitu sampling, quantization, dan coding. Adapun agar hasil yang dihasilkan itu lebih optimal, di sini ada satu tahap lagi yang bukan merupakan fungsi utama, tapi fungsinya sangat fatal, yaitu filtering menggunakan low pass filter. Nah, maka dari itu, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama merupakan tahapan yang tidak termasuk tahapan utama, namun cukup penting, yaitu filtering. Nah, apa sih filtering itu? Filtering merupakan suatu proses menghilangkan noise yang berbentuk sinyal yang berfrekuensi lebih tinggi. Jadi, ketika kita ada satu sinyal input, yang mana di sini ada noise yang mana frekuensinya lebih tinggi daripada sinyal informasinya, maka di sini akan difilter. Dan adapun si jenis filter yang digunakan adalah low pass filter karena kita akan menyaring bentuk sinyal yang frekuensinya lebih tinggi daripada sinyal informasi. Selanjutnya ada sampling. Nah, sampling ini merupakan suatu proses pengambilan sampel pada suatu yang ditentukan, contoh atau pada suatu periode tertentu. Nah, output dari sampling ini berbentuk sinyal PAM atau Pulse Amplitude Modulation, yang mana di sini itu jadi ada terjadi perubahan yang mana awalnya sinyal analog berubah menjadi PAM. Nah, adapun si proses sampling ini menggunakan istilahnya frekuensi sampling, yang mana menggunakan frekuensi sampling ini harus memenuhi teorema Nyquist yang berbunyi frekuensi pencacah minimal 2 kali frekuensi tertinggi dari sinyal asli. Nah, selanjutnya adalah kuantisasi. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita jelaskan berbarengan dengan si proses pemodelannya. Nah, adapun level kuantisasi itu ditentukan sebanyak M. Jadi M di sini merupakan jumlah level kuantisasi yang dilakukan, yang mana level kuantisasi ada 2 pangkat N. Jadi ketika kita ingin melakukan kuantisasi sebanyak 16 level, otomatis N di sini bernilai 4. Ketika kita ingin melakukan kuantisasi sebanyak 3 level, itu tergantung dengan keinginan kita untuk melakukan kuantisasi. Nah, selanjutnya yang merupakan tahapan utamanya yaitu yang terakhir merupakan coding, yaitu perubahan sinyal analog menjadi sinyal biner dengan urutan serial. Adapun dalam proses coding ini terdiri menjadi 2 blok bagian, yaitu konverter analog to digital dan paralel to serial. Kenapa demikian? Dikarenakan output yang kita inginkan merupakan uh, digital dan seri. Dan untuk melalui perubahan itu diperlukan 2 blok. Yang mana ini merupakan blok analog to digital dan akan dilanjutkan prosesnya oleh blok paralel to serial, yang mana di sini tuh analog sinyal input analog akan masuk ke analog to digital dan akan menghasilkan output berupa digital, namun masih paralel. Maka dari itu diperlukanlah paralel to serial yang hasilnya akan dijadikan menjadi sinyal digital yang bersifat serial. Baik, next di sini ada pemodelan samplingnya. Di sini harus sedikit jelaskan kodenya bahwasanya CLC close all clear all berfungsi sebagai menghapus layar dan N1 berfungsi sebagai input
Dan L di sini merupakan level kuantisasi yang akan kita laksanakan, dan yang X di sini merupakan nilai kenaikan untuk mencangkup sampling yang akan kita gunakan. Sedangkan 8 kali sin X ini merupakan persamaan input sinyal analog. Dan perintah subplot ini merupakan perintah untuk membuat atau menggambarkan sinyal analog input. Sedangkan yang bawahnya merupakan sebenarnya bukan sinyal analog, tapi sinyal samplingnya yang akan dipergunakan, yang mana sumbu Y-nya berfungsi sebagai amplitudo dan sumbu X-nya berfungsi sebagai waktu. Selanjutnya ini merupakan pemodelan kuantisasi di mana range kuantisasinya ditentukan oleh Vmin dan Vmax ini, di mana kita akan set menjadi 8. Dan adapun kode berhubung si gambar kuantisasi ini berbentuk matriks, jadi di sini kita masukkan ke array, yang mana di sini kita hitung untuk indeks pertama kita menggunakan panjang dari IND, variabel IND, sedangkan untuk indeks kedua kita gunakan variabel key. Dan looping di sini berfungsi sebagai untuk penggambaran, proses penggambaran sinyal kuantisasinya, dan subplot serta titel X label Y label ini berfungsi sebagai penggambaran jikalau proses looping, jikalau proses looping ini berfungsi untuk menghitung nilai-nilai sinyalnya, maka si subplot ini berfungsi untuk menggambar sinyalnya. Next di sini ada proses encoding, yang mana pada awalnya tadi kan dimasukkan ke vektor berupa array 2 dimensi, maka di sini akan ada looping yang berfungsi sebagai yang menerjemahkan array 2 dimensi tersebut ke vektor, yang mana di sini vektor ini merupakan gambaran dari sinyal digitalnya. Lalu setelah selesai, maka di sini akan digambarkan bagaimana sinyal yang sudah terencode itu ditampilkan. Dan kurang lebih akan menjadi seperti ini outputnya. Jadi yang source code pertama akan menghasilkan gambar ini, gambar pertama dan kedua, sedangkan sinyal yang terakhir tadi, codingan yang tadi terakhir, menghasilkan gambar sinyal yang sudah encode gambar ini. Ini source code ketiga, ini source code kedua masing-masing, dan ini source code pertama akan menghasilkan gambar-gambar seperti ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.